Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'alana fi zumratis salafiyyin. Alhamdulillahilladzi jitabana bil iman wassafana bil islam. Wa ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tilkal ummah al-akhirun as-sabiquna yawmal qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah. Insyaallah di ba'da dhuhr ini kita akan mengkaji kajian tafsir. Dan yang akan kita kaji adalah tafsir surat Al-Fatihah untuk memudahkan kita agar bisa memaknai, mentadabburi setiap surat Al-Fatihah yang kita baca, terutama dalam salat. Sehingga permohonan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dari lubuk hati. Nah, yang pertama kita bahas adalah tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir adalah al-kashf al-mughatta, menyingkap yang tertutup. Tafsir adalah menyingkap yang tersembunyi atau yang tertutup, itu tafsir. Al-Quran diambil dari kalimat qara'a yang bermakna jama'ah. Al-Quran adalah kumpulan. Secara bahasa, Al-Quran adalah kumpulan. Kumpulan huruf, kosakata, ayat, surat. Nah, ada pula yang mengatakan diambil dari kalimat qara, yang artinya perpaduan. Jadi ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran tanpa di Al-Qata' hamzahnya. Al-Quran. Perpaduan atau perpaduan antar ayat, antar surat, secara bahasa demikian. Sedangkan secara istilah Al-Quran min kalamillah. Al-Quran bagian yang sangat sedikit dari kalamullah. Kalamullah sangat luas, sangat banyak. Andaikan lautan samudera yang ada sekarang ini di bumi dari timur ke barat, utara dan selatannya dijadikan tinta untuk menulis kalamullah, tidak cukup untuk menulis kalamullah. Di surat Luqman Allah mengatakan sekalipun sab'atu abhur, 7 kali lipat samudera lautan yang ada jadi tinta, untuk menulis kalamullah tidak cukup menulis kalamullah.
di surat Al-Kahfi, walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan kami datangkan berkali-kali lipat pun tidak cukup untuk menulis kalamullah. Kalamullah di antara sifat Allah yang sangat agung. Karena itu kita bertawasul ketika meminta perlindungan, ketika berdoa dengan menyebut kalamullah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bertawasul dengan menyebut sifat Allah al-kalam. Karena sifat yang agung. Apabila kalian singgah di satu tempat, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Khawatir ada keburukan, baik itu mungkin ada jin yang menunggui tempat tersebut, atau ada binatang berbisa, atau binatang buas, atau serangga yang bisa mengganggu, atau manusia jahat sekalipun. Ya, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan menyebut seluruh kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala macam kejahatan apapun yang tercipta. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, pula Quran hanya bagian yang sangat sedikit dari kalamullah. Dan Allah mempunyai sifatul kalam sebelum Allah menciptakan makhluk. Bukan setelah Allah menciptakan makhluk kemudian mempunyai sifatul kalam. Sebelum Allah mencipta kemudian Allah mempunyai sifatul khalq, mencipta, tidak. Sifat Allah itu azali, sebagaimana hidup Allah itu azali. Tidak ada awal. Nah, antal awal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa qablaka falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Rasulullah tafsirkan 4 nama Allah ini. Engkau awal yang tidak ada sebelummu segala sesuatu ya Allah, dan engkau akhir yang tidak ada setelahmu segala sesuatu ya Allah. Engkau zahir yang tidak ada di atasmu segala sesuatu. Wa antal batin, tidak ada yang di bawahmu yang tidak ada yang di bawahmu segala sesuatu. Baik. Ini kalamullah. Ya, jadi Al-Qur'an bagian kecil dari kalamullah, dan kalamullah yang penting adalah bagian dari sifat Allah yang sangat banyak. Sifat Allah banyak. Jauh lebih banyak daripada asma. Jauh lebih banyak daripada nama. Nama saja tidak semua Allah sampaikan kepada para nabinya, kepada para malaikatnya. Allah sebutkan di dalam kitabnya. Masih ada yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada diri Allah. Dan Allah ilhamkan itu semua, di antaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud di bawah arsy untuk memohon syafaatul uzma. Kalimat. Jadi kalamullah bagian dari sifat Allah yang sangat banyak. Ya, sifat as-sam'. Bedakan antara sifat dengan nama ya. Kalau nama itu maha mendengar, kalau sifat itu mendengar. Kalau nama itu al-basir, yang maha melihat. Kalau sifatnya melihat. Bedakan. Ya. Allah mempunyai sifatul kalam, tetapi Allah tidak punya nama yang maha berbicara. Jelas ini? Allah mempunyai sifat berbicara, tetapi Allah tidak mempunyai nama yang maha berbicara. Karena itu, sifat jauh lebih banyak daripada apa? Nama. Nah, kemudian ini lebih penting lagi. Wasifat min dzatillah.
dan sifat Allah itu bagian dari zat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah. Diulangi lagi dari awal. Al-Quran min kalamillah wa kalamullah min sifatillah wa sifatullah min zatillah. Al-Quran bagian dari kalam Allah. Kalam Allah bagian dari sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah. Karena itu mempunyai kemuliaan. Al-Quran nggak boleh dibaca di kamar mandi, tidak boleh diletakkan di bawah mushaf, ya, tidak boleh diletakkan mushaf di sejajarkan di rak buku dengan buku-buku koran misalnya, majalah misalnya, mempunyai kemuliaan. Baik. Ini Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Semua apa yang akan Allah ucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap dari Al-Quran, yang itu tertulis di Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah fi sama'id dunia, di langit dunia. Kemudian barulah turun Al-Quran tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mufarraqan, bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan kepada engkau dengan bertahap, agar kau bacakan kepada manusia dengan perlahan, dan kami turunkan dengan tahapan-tahapannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maka sesungguhnya kami menurunkannya, langsung pakai kata ganti. Tidak Allah sebut inna anzalnal Quran fi lailatul qadar. Yang biasanya disebut dulu nama zahirnya, nama aslinya, kemudian barulah digunakan kata ganti, begitu. Ya. Tetapi kita sebagai muslim tahu betul apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Tiada lain yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Tetapi ketika surat Al-Qadar diletakkan setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, inna anzalna fi lailatul qadar. Kami turunkan 5 ayat pertama tersebut di malam Lailatul Qadar. Jelas ini hubungannya? Baik. Nah, ini Al-Quran, kemudian di sana ada Makkiyah, di sana ada Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Apa itu Makkiyah, Abu Baidillah? Ketika di Makkah, walaupun pakai nama tempat ya, tetapi sebenarnya waktu yang dimaksud. Apa itu Makkiyah? Nah, Abu Zulfa, ya, sebelum hijrah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu bukan turun di Makkah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun turunnya di Makkah. Seperti apa? Apa Turab? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. 82 hari setelah itu Rasulullah wafat. Para ulama menyebutkan beberapa
perbedaan antara surat Al-Makkiyah dan Madaniyah. Nah, langsung kita ke surat Al-Fatihah saja ya. Atau surat. Kenapa dikatakan surat? Surah. Karena terpagari. Sur artinya adalah pagar. Ya, atau aswirah artinya adalah gelang. Jadi terpagari. Ada bagian awal, ada bagian akhir, ada batasan. Ya, ada ayat pertama, ada ayat terakhir. Karena itulah dikatakan per surat. Jelasnya surat. Jadi ada batasan awal sama batasan akhir. Baik. Kemudian Al-Fatihah, suratul Fatihah, atau dikenal pula dengan Fatihatul Kitab. Kenapa dikatakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran dimulai dengan surat ini. Karena sholat dimulai bacaan Qurannya dengan surat ini pula. Karena itu dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Ya, pembuka dari Alkitab yaitu Al-Quran. Ada 3 nama yang sangat terkenal untuk Al-Quran. Di sana banyak sekali nama untuk Al-Quran seperti Asy-Syifa, seperti Ar-Ruqyah, As-Shalah. 3 nama terkenal tersebut adalah yang pertama Fatihatul Kitab, yang kedua Ummul Quran, ya. Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Kenapa dikatakan induk dari Al-Quran? Karena seluruh surat dan ayat setelah Al-Fatihah adalah tafsir untuk surat Al-Fatihah. Ya. Terkumpul makna 113 surat di dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Induk dari Al-Quran. Karena itulah dikatakan Ummul Quran. Dinamakan pula dengan As-Sab' Al-Mathani. 7 ayat yang terulang. Sebagaimana Allah sebut di surat Al-Hijr. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kami telah anugerahkan untukmu 7 ayat yang terulang dan Quran yang sangat agung. 7 ayat yang terulang maksudnya adalah surat Al-Fatihah. 7 ayat selalu terulang dalam sholat. Ya. Dan barakah kita baca surat Al-Fatihah. Nanti insya Allah akan kita baca. Akan kita bahas. Kemudian, apakah surat Al-Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama khilaf. Yang rajih bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Tadi apa Makkiyah, Aba Fawaz? Yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Taunya dari mana? Surat Al-Fatihah itu turunnya di Makkah atau Makkiyah. Ada yang bisa jawab? Kang Sandi? Apa? Karena sholat bisa jadi ada perubahan. Nggak mesti. Maksudnya mana dalilnya gitu ya? Dalilnya. Ya bisa saja tadi Kang Sandi menggunakan keumuman hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah, dan salat 5 waktu sudah diturunkan, diwajibkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik. Alhamdulillah bisa jawab atau Kang Ayub? Surat Al-Hijr yang Anda baca tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan kami telah anugerahkan untukmu 7 ayat yang terulang dan Quran yang sangat agung. Itu Makkiyah. Surat Al-Hijr itu dari awal sampai akhir apa? Makkiyah. Surat yang sangat tegas, ya,
disebutkan di sana. Ini kalau kita mau lihat ciri-ciri surat Makkiyah itu ada di surat Al-Hijr. Suratnya pendek-pendek, tegas-tegas. Di sana penyebutan kisah-kisah para nabi dulu, kisah penciptaan ayah kita Adam. Paling banyak surat yang menceritakan tentang kisah penciptaan ayah kita Adam itu di Makkiyah. Walaupun ada Madaniyah ada. Ya, tetapi banyaknya itu Makkiyah. Ya. Kemudian kisah-kisah para nabi itu banyaknya apa? Makkiyah untuk menyabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Nabi dibuat seperti ini, Nabi disebut seperti ini. Kemudian kami bela Nabi dan para pengikutnya. Kami binasakan orang-orang yang menentang. Disebut, nah itu untuk menyabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah. Baik. Surat Al-Hijr Makkiyah bil ittifaq. Surat Al-Hijr itu Makkiyah bil ittifaq. Ijma' para ahli tafsir. Kemudian di dalamnya ada ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan kami telah anugerahkan untukmu ya Muhammad 7 ayat yang terulang. Berarti apa? Sudah Allah wahyukan 7 ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah turun surat Al-Hijr. Jelasin insyaallah ya. Baik. Makkiyah sebagaimana dirojihkan di sini. Nah, surat Al-Fatihah adalah afdalu suratin fil Quran. A'zam suratin fil Quran. Surat yang paling agung. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Abi Sa'id ibn Mu'alla. Hadis Abi Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah berbicara kepada Abu Sa'id, "Lau 'allimannaka lau 'allimanna taib lau 'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid." Aku benar-benar, kalau lam di sini lam taukid, lamul qasam, ada sumpah, ada penekanan, nun musyaddadah, lebih lagi penekanannya, demi Allah sungguh benar-benar sungguh aku akan mengajarkan kepadamu, menyampaikan ilmu kepadamu, a'zam surah fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebelum kau keluar dari masjid. Ya. Tsumma qala lahu na'am. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di antara nama Al-Quran pula apa? Di antara nama surah Fatihah pula apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab'al mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Yang itu adalah 7 ayat yang terulang, ya, Al-Quran yang agung yang Allah anugerahkan untuk Rawahu Bukhari. Baik. Ini keagungan Al-Quran, surat yang paling agung. Berarti lebih agung daripada surat Al-Ikhlas, yang surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Nah, dijadikan ruqyah, dijadikan penyembuh, dijadikan ruqyah oleh Abu Sa'id, membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku pada saat itu yang sedang sakit, langsung sembuh. Ya Abu Sa'id, ma yudrika annaha ruqyah. Wahai Abu Sa'id, dari mana engkau tahu itu adalah ruqyah? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id. Kemudian disampaikan, aku ngambil upah ya Rasulullah dari ruqyah tersebut. Hal baqiya min lahmihi, apakah masih tersisa dagingnya? Biar aku makan untuk menunjukkan apa? Kehalalan dari apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id tersebut. Inna ahaqqa ma ta'khuduna alaihi minal ajr kitabullah, yang paling berhak kalian untuk mendapatkan upahnya adalah dari kalian mengajarkan kitabullah atau dari kitabullah. Itu kata diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, surat Al-Fatihah banyak perbedaan riwayat untuk ayat pertamanya. Riwayat Hafiz An-Asim, ya, yang kita pegang
mushafnya dan yang paling tersebar di dunia sekarang ini, riwayat Mushaf An-Asim, itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita lihat riwayat Warsh, kita lihat riwayat Qalun, dimulai kalau kita lihat mushafnya. Ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat qaidah, ya ayyuhalladzina amanu tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Wahai orang beriman, andaikan kalian berselisih, berbeda paham, pendapat, maka kembalikanlah ke Allah dan Rasul. Apalagi ini untuk urusan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku. Nah, di sini Allah menamakan Al-Quran dengan sholat, karena memang tidak sah sholat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah, sekalipun itu makmum. La'allakum taqra'una khalfa imamikum, kalian baca ya di belakang imam kalian. Naam ya Rasulullah, haddan, kami bacanya cepat. La taf'alu, jangan kalian lakukan. Illa ayyaqra'a ahadukum Fatihatul Kitab fa innaha la sholata liman lam yaqra' biha. Ya, jangan kalian lakukan kecuali hanya surat Al-Fatihah. Ini maksudnya di salat-salat jahriyah. Kalau di salat-salat sirriyah, jangankan Al-Fatihah, surat pun kita baca. Ya, kata Rasulullah, jangan kalian baca di belakang imam kalian kecuali hanya surat Al-Fatihah. Karena tidak sah salat apabila tidak dibaca di sana surat Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah dinamakan oleh Allah as-salat. Kemudian Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi dua. Allah setengah, hamba setengah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, pembagian yang pas. Coba ya, biar cepat saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku. Malik yaumiddin, hambaku menyanjungku. Hamidani abdi, athna alayya abdi, majjadani abdi. 3 pujian untuk Allah. 3 ayat murni untuk Allah. Yang ketiga, yang keempat, iyyaka na'budu, untuk Allah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Untuk Allah. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Kata Allah, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dengan hambaku, setengah untuk Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Doa pertama di surat Al-Fatihah adalah thalabul aun, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu adalah ghayah, tujuan, maksud, inti kita diciptakan oleh Allah. Mustahil itu bisa terwujud. Mustahil itu bisa kita lakukan tanpa wa iyyaka nasta'in, tanpa pertolongan dari Allah. Karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan afdalud doa, seutama-utama doa adalah thalabul aun, meminta pertolongan kepada Allah. Tanpa ada pertolongan Allah untuk mau bergerak hatinya berdoa kepada Allah, nggak akan lurus lisannya mengucapkan la ilaha illallah tanpa pertolongan dari Allah. Untuk dia mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim saja nggak ada tanpa pertolongan dari Allah. Apapun ibadah, semua itu adalah al-aun minallah, pertolongan dari Allah. Karena itulah haula, tidak ada pembatas, ya, tidak ada benteng pembatas untuk bermaksiat kecuali hanya dari Engkau ya Allah. Wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk bisa aku taat kepadamu ya Allah kecuali hanya darimu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini makna dari kalimat la haula wala quwwata. Kita minta dipersulit untuk bermaksiat, kita minta dipermudah, diberi kekuatan untuk beramal soleh. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa bain. Jadi setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Ihdinas shiratal mustaqim.
murni untuk hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, murni untuk hamba. Ghairil maghdub 'alaihim. Nah, ini baru kalau ini kan satu ayat. Ini bagi dua. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang keenam sampai situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Itu yang Allah bagi ini. Hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Baru pas pembagiannya. Ya, ini semua doa-doa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini untuk hambaku apa yang dia minta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dimasukkan bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah enggak? Pas pembagian 7 ayat yang dibagi dua antara Allah dengan hamba. Jelas ini? Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat di dalam Al-Quran. Karena mushaf yang Rasulullah tulis pun tertulis di sana bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat. Tetapi bukan bagian dari surat. Seperti bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Bukan bagian dari surat-surat tersebut. Demikian pula lah bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat Al-Fatihah. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat beliau, bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Dan ulama tadi ya, ada yang mengatakan tadi bagian dari Al-Fatihah, ada yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, sekarang dengan khilaf tersebut, ini penting nih. Dengan khilaf tersebut, maka mazhab Syafi'iyah bagi seorang imam yang dia lupa atau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca surat batil. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena baca surat Al-Fatihah tadi hukumnya apa? Rukun. Jelas ini insyaallah. Nah, karena itu ya, terlebih kalau ada yang fanatik seperti ini di masjid yang ada fanatik seperti ini, itu kita jaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah ada ulama salaf dulu yang mengatakan bid'ah untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini insyaallah? Tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun tabi'in yang mengatakan bid'ah dalam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman." Aku salat di belakang Rasulullah 10 tahun, di belakang Abu Bakar 2 tahun, di belakang Umar 10 tahun, di belakang Utsman 12 tahun. Fama sami'tu ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah aku mendengar seorang pun di antara mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kulluhum yaqra'una bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua membaca alhamdulillah mengeraskan alhamdulillah rabbil alamin. Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir dan membuka bacaan salat beliau dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas insyaallah? Jelas. Kalau misalnya mana yang lebih sesuai dengan sunnah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pun. Nah, ini penting. Nah, ini penting. Maksudnya apa? Ketika seseorang dia meyakini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah, kalau dia lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, salatnya apa? Sah. Jelas ini? Dia lupa nggak baca bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah atau di surat, maka salatnya apa? Sah. Tapi kalau dia bermadzhab dengan mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah, maka kalau dia lupa atau sengaja dia tidak baca, maka sholatnya tidak sah. Jelas ini insyaallah? Ya, makanya penolakannya keras. Ya, karena memang madhab mereka seperti itu. Dan bukannya tidak ada dalil. Ada dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi itu qiraah lepasnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi itu ketika apa? Qiraah lepas. Bacaan lepas, bukan bacaan ketika sholat. Sedangkan bacaan ketika sholat yang pertama kali Rasulullah keraskan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mungkin ini dan insyaallah kita lanjutkan besok. Nah, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan?